Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi lewat sidang online anak-anak. Nah, adik-adik, kakak harap pagi ini adik-adik tetap semangat untuk mengikuti sidang anak-anak. Nah, pagi ini kakak mau melanjutkan cerita yang kemarin tentang Samuel. Tapi sebelumnya mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Oh Tuhan, pagi ini Engkau telah memberikan kesempatan untuk mengikuti sidang anak-anak lewat online Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami awal pertengahan hingga akhir sidang anak-anak nanti Tuhan. Kami tetap dalam penjagaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, dapatkanlah telinga kami, dapatkanlah hati pikiran kami untuk senantiasa tertuju padamu. Oh Tuhan Yesus, sehingga sidang anak-anak ini, oh tetap Tuhan, oh Tuhan Yesus menjaga anak-anak, menyegarkan iman anak-anak. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, Engkaulah harapan kami. Engkaulah dambaan kami. Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau cerita sebuah hewan atau sebuah binatang. Namanya rusa. Nah, rusa ini adik-adik, rusa ini memiliki satu anak. Nah, rusa kecil ini dia berlari-lari, dia main ke padang. Nah, di padang itu kan luas, jadi dia lari sana, lari sini, terus ya sewaktu-waktu dia makan rumput adik-adik. Nah, tapi adik-adik, kedua induk rusa ini dia melihat rusa kecil ini dari jarak jauh. Nah, rusa ini katakan berdiam diri, kayak seolah-olah dia itu patung, diem. Nah, tapi adik-adik, telinga rusa ini terus bekerja. Dia telinganya ini terus memperhatikan kalau ada sesuatu atau kalau ada suara yang membuat anak rusa ini celaka. Nah, adik-adik, rusa ini telinganya kayak bentuk V gitu loh. Telinganya ini kayak bentuk V. Lah, telinga ini tuh sini kan makin ke dalam makin kecil. Lah, yang di dalam ini adik-adik, ini untuk menampung suara. Nah, untuk menampung suara ini kemudian masuk ke gendang telinga. Nah, setelah suara ini ke gendang telinga, pastinya terus masuk ke saraf dan bekerja dalam hewan rusa ini. Adik-adik, telinga singa rusa ini sungguh unik ya adik-adik. Kecuali dia bisa menampung suara yang selembut apapun, suara yang sekecil apapun. Jadi telinga rusa ini juga kayak radar adik-adik, bisa berputar agar dia bisa menangkap suara dari segala arah adik-adik. Nah, adik-adik, kedua rusa ini atau induk rusa ini kan sejak tadi kan diem dia, kayak patung. Yang bergerak itu cuma ekornya, kadang-kadang bergerak sedikit gitu. Tapi tiba-tiba adik-adik, dia mendengarkan suara kerak gitu. Dia memperhatikan suara apa? Ternyata ranting patah adik-adik. Nah, setelah dia tahu ranting patah, itu kemudian dia memanggil rusa kecil ini. Kemudian rusa kecil ini pun lari ya adik-adik, lari ke tempat induknya, ke tempat yang aman. Nah, setelah
mereka bertiga berkumpul, ternyata adik-adik di belakang mereka itu ada macan adik-adik, ada harimau yang mau menerkam si rusa ini. Nah, adik-adik, ini seandainya adik-adik kalau rusa kecil ini tidak memperhatikan panggilan rusa yang dewasa atau induknya, apa yang terjadi adik-adik? Kemungkinan rusa ini sudah dimakan oleh harimau ini. Rusa sudah disantap menjadi makanan harimau ini adik-adik. Atau kalau induknya tidak mau memperhatikan sekelilingnya, tidak bisa mendengar suara-suara, mungkin induknya juga ikut diterkam harimau adik-adik. Namun karena pendengaran rusa ini, rusa mau memperhatikan, rusa juga pendengarannya juga benar-benar bagaimana supaya dia bisa mendengar dengan baik, maka dia selamat dari harimau. Nah, adik-adik, pendengaran rusa ini, jadi pendengaran rusa ini katakan sebagai taruhan adik-adik, hidup dan mati mereka. Kalau rusa-rusa ini pendengarannya kurang bagus, maka dia dengan mudah disantap atau diterkam harimau atau macan tadi ya. Maka di sini sangat penting bagi rusa akan pendengaran mereka. Nah, adik-adik, begitu pula dengan Samuel. Masih muda Samuel mau mendengarkan Tuhan. Masih muda Samuel mau taat pada Tuhan. Nah, adik-adik, adik-adik pun bisa ya adik-adik. Adik-adik mulai saat ini, di saat masih muda, adik-adik juga perlu mendengarkan suara Tuhan. Adik-adik juga perlu taat pada firman Tuhan. Tapi adik-adik, bedanya kalau Samuel waktu itu kalau Tuhan berbicara itu langsung. Jadi Tuhan berbicara langsung pada Samuel adik-adik. Kalau sekarang Tuhan itu berbicara itu melalui firman Tuhan. Nah, Tuhan juga memberikan perintah-perintah juga melalui firman Tuhan, melalui sebuah Alkitab. Nah, adik-adik tidak perlu menunggu nanti aku kalau sudah dewasa aja sih mendengarkan firman Tuhan, atau aku nanti aja sih kalau aku sudah besar aku baru menaati perintah Tuhan. Nah, itu suatu pendapat yang kurang tepat adik-adik. Nah, mulai saat ini adik-adik belajar untuk mendengarkan perintah Tuhan. Saat ini adik-adik belajar untuk menaati perintah Tuhan atas firman Tuhan. Nah, adik-adik di saat mendengar perintah Tuhan itu jangan banyak alasan. Nanti aja sih. Aku kan capek. Masa semua saya sih? Jadi banyak alasan-alasan. Nah, adik-adik serta kakak pun itu harus mendengarkan perintah-perintah Tuhan, harus menaati perintah-perintah Tuhan. Jadi kakak pun walaupun sudah gede, kakak juga perlu belajar kayak kalian. Kalian sama kakak sama-sama belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan panggilan
Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan Tuhan sama kita, adik-adik. Nah, kalau tadi adik-adik ya dari cerita kakak, kalau tadi induknya tadi tidak mau mendengarkan dengan baik, tidak memperhatikan pendengarannya, mungkin induknya tadi yang celaka. Nah, atau kalau anak rusa tadi tidak mau mendengar panggilan induknya, mungkin anak rusa tadi juga sudah mati. Nah, kalau Samuel waktu itu tidak mendengarkan panggilan Tuhan dan menjalankan perintah-perintah Tuhan, apa jadinya adik-adik? Ya, adik-adik, pendengaran ini itu sangat penting sekali bagi adik-adik dan kakak adik-adik. Nah, untuk saat ini kita belajar untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Kita belajar untuk melaksanakan firman Tuhan, menaati perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, mulai saat ini kita belajar mempersembahkan diri kita pada Tuhan adik-adik, agar kehidupan adik-adik tetap terjaga, kehidupan adik-adik tetap terawat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kiranya tetap menambah semangat kalian untuk semakin dekat, akrab dengan Tuhan, untuk semakin menikmati diri Tuhan dengan membaca Alkitab, mendoa bacakan firman Tuhan, dan menyeru nama Tuhan. Nah, adik-adik, kemungkinan minggu-minggu ini adik-adik kan sudah ada yang selesai ujian nih, ujian kenaikan kelas. Juga mungkin masih ada kegiatan-kegiatan lainnya dari sekolah. Nah, adik-adik tetap semangat. Nah, kemungkinan kalian karena ujiannya sudah selesai, ujiannya sudah selesai, aku sekarang ringan. Tapi kalau adik-adik waktunya banyak waktu luang, gunakan untuk membaca Alkitab. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Oh, Engkau telah menjaga kami awal, pertengahan, hingga akhir sidang anak-anak ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami mau belajar untuk mempersembahkan diri kami. Oh Tuhan, mau mendengarkan setiap firman-Mu, mau menaati segala setiap perintah-Mu. Tuhan, dapatkan ketaatan kami. Oh Tuhan, dapatkanlah ketekunan kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, dari masa kecil ini, masa muda ini Tuhan, kami belajar mempersembahkan diri kepadamu. Oh Tuhan, sehingga kehidupan kami, kehidupan anak-anak Tuhan, selalu di dalam rawatan-Mu, penjagaan-Mu. Dan kami Tuhan, biarlah anak-anak serta diri kami menjadi buah tetap bagi-Mu. Sungguh Tuhan, kami hanya berharap bersandar padamu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Dari terbit matahari